Gue mau nanya sesuatu yang mungkin bikin lu sedikit tertampar. Kapan terakhir kali lu buka chart, terus langsung tenang? Sengtai? Gak ada perasaan deg-degan. Gak ada keringat dingin. Gak ada jari yang gatel pengen pencet buy atau sell duluan sebelum konfirmasi? Gue tebak, jawabannya belum pernah. Dan lu tahu apa yang lebih menyakitkan? Ada trader di luar sana yang buka chart yang sama, pair yang sama, kondisi market yang sama, kayak yang lu lihat sekarang. Dan dia santai, dia lihat sebentar, pasang order, terus pergi ngopi. Gak mantengin, gak panik, gak drama. Nah, pertanyaannya, kenapa dia bisa? Lu nggak? Itu yang mau gue bahas hari ini. Gue yakin lu pernah ngeliat trader pro di YouTube, di komunitas, di grup Telegram, dan lu ngerasa ada yang aneh. Mereka tuh kalem banget, kayak nggak ada beban. Posting trade mereka santai. Kalau loss pun komentarnya cuma, ya udah, next setup, nggak ada drama. Nggak ada story panjang lebar ngejelasin kenapa market salah. Nggak ada nyalahin broker. Nggak ada bilang harusnya gua nggak cut loss tadi. Lu nonton itu dan dalam hati lu bilang, gila ya, enak banget jadi dia. Tapi habis itu lu balik lagi ke chart lu sendiri. Dan dalam 10 menit pertama, lu udah tegang. Candle naik dikit lu excited. Candle balik dikit lu panik. Floating minus 10 pip, lu udah mau close manual. Floating plus 15 pip, lu udah mau ambil profit. Padahal target lu 50 pip. Bro, jujur deh, itu bukan trading. Itu main tebak-tabokan sambil deg-degan. Dan yang bikin gua geling-geling kepala adalah, lu tahu itu salah. Lu udah baca soal psikologi trading, lu udah nonton video soal disiplin, lu udah hafal quote-quote soal let your profit run, cut your loss short. Tapi begitu duduk depan chart, semua ilmu itu hilang entah kemana. Kenapa? Karena tahu sama ngerasain itu beda, bro. Oke, gue mau jelasin dari dasarnya dulu. Waktu lu pertama kali trading, otak lu tuh sebenarnya dalam mode survival, bukan lebay. Ini beneran secara neurologis. Otak manusia itu diprogram buat takut sama ketidakpastian. Dan market itu definisi ketidakpastian. Jadi setiap kali lu buka posisi, otak lu langsung aktifin sistem alarm. Bahaya, uang gue di sana, harus dipantau, harus dijaga. Makanya lu mantengin chart. Bukan karena lu rajin, tapi karena otak lu panik, dan dia butuh ngerasa in control. Padahal kenyataannya, lu nggak in control sama sekali. Market nggak peduli lu mantengin atau nggak. Harga tetap gerak sesuai keinginan dia sendiri. Tapi otak lu nggak mau terima itu. Jadi dia kasih lu ilusi bahwa dengan terus mantengin chart, lu bisa siap kalau tiba-tiba harga balik. Siap ngapain? Siap close manual, siap nambah posisi, siap panik lebih cepet. Nah, ini yang gue maksud. Lu bukan lagi trading, lu lagi babysitting posisi lu. Dan bayi itu, ya posisi lu itu, dia nggak butuh dijagain. Dia butuh dibiarin jalan sesuai rencana. Tapi lu nggak bisa biarin karena lu belum punya kepercayaan. Bukan ke market, tapi ke diri lu sendiri. Lu nggak percaya sama analisa lu sendiri. Lu nggak percaya sama sistem lu sendiri. Jadi lu terus pantau, terus ragu, terus akhirnya ambil keputusan emosional yang lu nyesel 5 menit kemudian. Sekarang balik ke trader pro tadi. Lu pikir dia santai karena dia udah nggak takut rugi? Bukan. Dia masih takut rugi. Semua orang takut rugi. Itu manusiawi. Bedanya, dia udah akrab sama rasa takut itu. Coba gue kasih analogi yang mungkin relate buat lu. Lu inget pertama kali naik motor di jalan raya? Semua orang yang lewat berasa ancaman. Kendaraan dari kanan kiri bikin lu tegang. Tangan lu kaku pegang stang. Mata lu liar ke mana-mana. Kecepatan 40 km jam aja berasa ngebut banget. Sekarang, lu naik motor sambil dengerin lagu, sesekali lirik HP, belok tanpa mikir, ngerem. Otomatis kalau ada yang moto nggak ada drama. Gak ada keringat dingin. Apakah jalan raya sekarang lebih aman dari dulu? Enggak. Tetap bahaya. Tetap bisa kecelakaan. Tapi lu udah terbiasa. Navigasi, ketidakpastiannya, itu persis yang terjadi sama trader pro. Mereka udah makan asam garam market jauh lebih banyak dari lu. Mereka udah pernah loss besar. Udah pernah kena margin call. Udah pernah revenge trading sampai akun jebol. Udah pernah ngerasa semua perasaan buruk yang sekarang lu rasain. Dan dari semua pengalaman itu, mereka akhirnya nemu satu kesimpulan yang sederhana, tapi susah banget diterima. Gue nggak bisa kontrol market, gue cuma bisa kontrol diri gue. Itu doang. Sesederhana itu. Tapi lu tahu betapa susahnya nerima kalimat itu. Karena artinya lu harus menyerah dari ilusi kontrol. Dan otak manusia benci banget nyerah kontrol. Tapi sekarang gue mau jujur sama lu soal sesuatu yang jarang dibahas. Trader pro yang sekarang kelihatan santai itu, dia punya sesuatu yang lu belum punya. Bukan indikator, bukan modal gede, bukan mentor mahal. Dia punya riwayat membuktikan ke dirinya sendiri bahwa sistemnya works. Itu yang bikin dia bisa tinggal pergi setelah pasang order.
Bukan karena dia nggak peduli hasilnya, tapi karena dia udah ribuan kali lihat sistemnya kerja. Dia udah punya data. Dia udah punya bukti. Lu masih di fase gambling dengan label trading. Gua nggak bilang ini buat nyakitin lu. Gua bilang ini karena ini kenyataannya. Kalau lu belum punya track record yang jelas, win rate berapa, average RR berapa, drawdown maksimal berapa, maka kepercayaan diri lu itu bukan confidence, itu overconfidence yang belum teruji. Dan overconfidence yang belum teruji itu berbahaya, karena begitu market kasih satu loss yang besar, semua kepercayaan diri itu runtuh dalam sekejap, dan lu balik jadi trader yang panik, ragu, dan emosional. Gue yakin lu pernah ngalamin ini. Analisa bagus, setup kelihatan oke, entry dengan PD tinggi, terus kena stop loss. Terus, tiba-tiba semua keyakinan lu hilang. Tiba-tiba, lu mulai ragu sama semuanya. Tiba-tiba, lu ngerasa market emang nggak bisa diprediksi dan trading itu gambling. Itu bukan karena analisa lu salah. Itu karena pondasi kepercayaan lu rapuh, dibangun dari hype dan harapan, bukan dari data dan pengalaman nyata. Oke, cukup namparnya. Sekarang gue kasih yang konkret. Pertama, stop mantengin chat. Serius, ini bukan saran. Ini perintah. Kalau lu udah pasang SL dan TP sesuai rencana, tutup chartnya, pergi, lakuin hal lain. Market nggak butuh lu pantengin. Dan lu butuh latihan buat nggak pantengin. Karena setiap kali lu tahan diri buat nggak close manual sebelum SL kena, lu lagi ngelatih otak lu buat percaya sama sistem. Itu otot psikologi. Dan kayak otot fisik, dia butuh dilatih berulang kali sebelum kuat. Kedua, mulai catat semua trade lu. Bukan cuma hasilnya, tapi alasannya. Kenapa lu entry? Setupnya apa? Kondisi marketnya gimana? Hasil aktualnya apa? Ini yang trader pro punya, dan lu belum punya data. Dengan data, lu nggak perlu tebak-tebakan. Lu bisa lihat sendiri, sistem gue ini works atau enggak. Win rate gue berapa? Kalau gue disiplin. Berapa? Kalau gue emosional? Jawabannya ada di jurnal lu, bukan di kepala lu. Ketiga, redefinisi kontrol dalam trading. Kontrol bukan berarti lu bisa bikin market gerak sesuai keinginan lu. Kontrol dalam trading artinya, lu tahu kapan harus entry, lu tahu di mana harus taruh SL, lu tahu berapa lot yang sesuai risk management lu, dan lu eksekusi semua itu tanpa emosi. Itu doang yang bisa lu kontrol. Di luar itu bukan urusan lu. Keempat, kasih diri lu waktu. Ini yang paling susah diterima di era sekarang. Era yang semua orang mau instan, mau cepet, mau langsung jago. Trader pro itu santai bukan karena mereka beda dari lu secara genetik. Mereka santai karena mereka udah bayar harganya. Dengan waktu, dengan loss, dengan pengalaman buruk yang ngajarin mereka hal-hal yang nggak bisa lu pelajari dari video YouTube manapun, termasuk video ini. Lu bisa nonton semua konten psikologi trading yang ada di internet, tapi sampai lu sendiri ngalamin loss yang nyata, ngerasain panik yang nyata, dan milih untuk tetap disiplin di tengah kepanikan itu, lu belum beneran belajar. Tapi gue harus ngaku satu hal, gue juga pernah jadi lu. Gue pernah di fase dimana gue mantengin chart dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Buka mata langsung cek entryan, makan sambil lirik-lirik HP buat cek floating. Bahkan, ini malu-maluin banget, gue pernah bangun jam 2 pagi, cuman buat cek posisi yang floating minus 30 pip. Hasilnya, gue close manual jam 2 pagi, dengan mata setengah merem. Berdasarkan analisa dari otak yang lagi setengah tidur, besok paginya, harga balik ke arah yang harusnya. Dan kalau gue nggak close, itu udah profit. Gue duduk di depan chart jam 7 pagi, dengan ekspresi orang yang baru ketabrak motor. Kopi di tangan, mata kosong, mikir, bro kenapa gue kayak gini sih? Kalau sekarang gue ceritain ke tim online gue yang bukan trader, mereka pasti ketawa. Lu bangun jam 2 malam buat lihat angka naik turun? Ya, gue lakuin itu. Dan gue yakin, beberapa di antara lu juga pernah lakuin hal yang kurang lebih sama. Mungkin gak jam 2 pagi, mungkin jam 1, atau jam 3. Atau malah lu gak tidur sama sekali, karena posisi lu floating, dan lu gak berani tutup. Tapi nggak berani biarin juga. It's bukan dedication, bro. Itu tersandera sama posisi sendiri. Gue mau nutup dengan satu hal yang mungkin lu butuh denger hari ini. Perjalanan dari trader panik jadi trader yang santai itu nggak ada shortcutnya. Nggak ada kursus 3 hari yang bisa kasih lo itu. Nggak ada indikator yang bisa gantiin jam terbang itu. Tapi ada satu hal yang bisa mempercepat prosesnya. Kesadaran. Sadar bahwa panik lo itu bukan tanda lu bodoh. Itu tanda lu masih baru. Dan itu oke. Sadar bahwa trader pro yang lu lihat itu bukan alien. Mereka manusia biasa yang udah bayar uang SPP-nya di market lebih lama dari lu. Sadar bahwa setiap kali lu milih disiplin di atas emosi,
sekecil apapun itu. Lu lagi invest ke versi lu yang lebih baik sebagai trader. Trader pro itu santai. Bukan karena market udah nggak bisa nyakitin mereka. Mereka santai karena mereka udah berdamai sama kenyataan bahwa market memang selalu bisa nyakitin siapapun, dan mereka nggak kasih market kekuatan lebih dari yang seharusnya. Lu kapan berdamai? Itu bukan pertanyaan retorik. Gue beneran nanya, karena jawaban itu cuma lu yang bisa nemuin. Dan lu cuma bisa nemuin kalau lu berhenti nyalahin market, berhenti nyalahin broker, berhenti nyalahin sinyal yang lu ikutin, dan mulai lihat ke dalam, ke diri lu sendiri, ke keputusan-keputusan yang lu buat setiap kali duduk depan chart. Itu titik mulainya. Sampai ketemu di video berikutnya. Catatan trader, bukan channel sinyal. Ini tentang lu dan keputusan lu.